Ternyata yang bikin orang ini bisa ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah apa? Hidayah. Hidayah itu mahal bro. Sorry ya, maaf kalau saya boleh bilang orang mau cari hidayah. Salat kadang-kadang, kadang doanya suka ngaco. Ya Allah berikan kami rezeki, mintanya rezeki mulu. Mau rezeki banyak mau. Buat apa? Buat ibadah, bohong. Itu karena duitnya nggak ada. Kalau kelihatan duitnya, bapak minta kawin lagi, ibu beli skincare yang banyak. Gak ada, ini pastinya gak akan ada. Kenapa? Iblis gak akan tinggal diam, ditiup hati kita. Kadang orang minta rezeki banyak. Ini contoh dia, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai di rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Kaget gak? Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya. Alhamdulillah, Habibana telah bersama kita. Mari sekali lagi kita siapkan hati kita, keikhlasan hati kita untuk senantiasa membersihkan diri kita untuk menyimak kajian dari beliau. Habib, insyaallah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tuan-tuan guru yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya, Bapak Kesra, ahlan wa sahlan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Agung Taqwa yang insyaallah mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada beliau, diizinkan untuk menjaga rumahnya Allah. Mudah-mudahan kita doakan semoga Allah jaga beliau zahir wa batin, Allah jaga dunia dan akhirat, sehingga kita semuanya mendapat penjagaan dari Allah. Allah pastikan kita berikan hidayah serta taufiknya, sehingga kita dipantaskan untuk masuknya ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila an-nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtari man da'ana ilayh bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat,
nikmat umur yang panjang yang insya-Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan setiap hamba yang diinginkan tatkala datang di akhir umurnya, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas kecuali ungkapan syukur setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menggiring setiap hamba yang kita di malam ini Allah jauhkan dari kata kelalaian menjadi hamba orang yang terus ingin beribadah kepada Allah, yang Allah ringankan langkah kaki untuk menuju rumahnya Allah, di mana Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan akan diturunkan hidayah serta rahmat yang tidak ada terhingga, tidak ada batasan daripada rahmat dan hidayah tersebut kecuali orang tersebut didapati dari dalam masjidnya. Dia sujud di hadapan Allah, dia mulai takbiratul ihram. Di situ Allah telah memberikan kewenangan kepada malaikat untuk siapa-siapa orang yang memakmurkan rumahnya Allah, Allah berikan mereka taufik, hidayah, Allah makmurkan rezekinya, Allah berikan keberkahan umurnya, Allah berikan semua yang dibutuhkan di dalam keduniawian ini. Nabi SAW banyak mengajarkan kita, dan Nabi juga memberikan satu peringatan kepada kita. Barang siapa yang diberikan tempat yang begitu indah di akhir zaman, datangnya pada umatku, kata Rasul SAW, salah satunya ada masjid indah, masjid bagus, tapi tidak Allah turunkan hidayah di dalamnya. Siapa mereka? Mereka yang tidak pernah memakmurkan masjidnya, mereka yang tidak pernah lagi meneteskan air mata di dalam tahajudnya, mereka tidak lagi membaca qiraatul Quran, tidak membaca Al-Quran di dalam masjidnya, mereka yang tidak bersilaturahmi yang berada di dalam masjidnya. Mereka itulah masjid tersebut yang tidak diturunkan hidayah oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kita beruntung di malam ini Allah berikan izin kepada kita untuk menuntut ilmunya Allah, menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini akan mendapatkan banyak keberkahan di dalamnya. Orang yang menuntut ilmu, setiap langkah dia keluar dari rumah sampai ke majlisnya, semua dosa kecil maupun besarnya diampuni oleh Allah. Pulang dari tempat ini, dari majlis ilmu, apalagi kita berada di dalam rumahnya Allah, satu persatu Allah turunkan ribuan malaikat untuk beristighfar kepada Allah agar dosa orang tersebut diampuni oleh Allah. Habib, memang ada betapa beruntung sih orang yang hidupnya di majlis. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di zaman dahulu, beliau adalah seorang wali min awliyaillah. Di dalam manaqibnya, salah satu serahnya, beliau seorang ulama besar yang santrinya ribuan, yang saat beliau memberikan ilmu tidak memakai mikrofon. Muridnya ribuan dengan bahasa lantang, tapi satu persatu apa yang dibicarakan masuk ke dalam hatinya. Bukan masuk di akalnya, tapi masuk ke dalam hatinya. Lalu ada satu tetangga beliau, orangnya nggak pernah ibadah, nggak dekat ulama, jauh dari kata orang yang taat, hidupnya maksiat, main judi, ahli zina, tukang mabuk. Tapi di hari tersebut beliau datang ke majlisnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir semata bukan hanya menuntut ilmu, ingin menagih utang. Insya Allah di sini nggak ada yang niatnya seperti itu. Datang ke sini cuma mau nagih utang, mudah-mudahan nggak ada ya. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Beliau datang ingin menagih utang dengan niat yang sangat dimurkai oleh Allah. Jika dia datang, ditagih, dia bayar, selamat. Kalau ditagih dia nggak bayar, akan dibunuh oleh orang tersebut. Ini niatnya, bengisnya luar biasa. Sampai taklimnya selesai,
Orang yang dinanti nggak ketemu. Lalu saat beliau sampai ke dalam rumah, keluarganya histeris, nangis luar biasa. Tetangganya tersebut bingung ada apa di dalam rumah si ahli maksiat. Kalau kita bilang ini jagoannya bukan main. Begitu datang ke rumahnya, Ustadz tolongin orang tua saya bingung kenapa tiba-tiba dia menggelar sejadah, dia sujud kepada Allah katanya. Lalu orang tersebut, si Ustadz ini tanya, wahai Tuhan, apa yang membuat Tuhan seperti ini? Wahai Ustadz, tolong bimbing saya untuk bertaubat kepada Allah. Ini Ustadz bingung, tiba-tiba dia sujud, dia minta taubat. Cuman datang ke majlis ta'lim baru hari itu dengan niat untuk menagih utang, bukan untuk menuntut ilmunya Allah. Tatkala di saat itu Ustadz ini bingung untuk apa dia bisa menyampaikan kepada orang tersebut, beliau datang kepada gurunya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Tatkala beliau datang, wahai guruku, wahai syekh, wahai Habib, bukankah engkau mengetahui wahai guruku, ada kita punya tetangga orangnya ahli maksiat? Ya, aku mendengar saat ini beliau dalam keadaan sujud kepada Allah, beliau taubat kepada Allah. Ini taubatnya di dalam rumah Habib Abdullah bin Husin sudah tahu. Beliau mengatakan apa yang terjadi kepadanya tatkala dia masuk ke dalam majlisku, aku melihat Allah turunkan rahmat di dalam hatinya sehingga aku mengangkat dua belah tangan agar Allah berikan hidayah kepadanya. Rahmat Allah diturunkan di dalam majlis ilmu. Rahmat Allah diturunkan di dalam rumahnya Allah. Dengan setiap ibadah yang kita lakukan, dengan setiap hati yang kembali kepada Allah, maka rahmat itu akan masuk ke dalam hatinya. Tatkala di saat itu Allah berikan hidayah sehingga dia mau bertaubat kepada Allah, hanya belajar ibadah cuma 3 hari kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini orang ahli maksiat, ibadahnya cuma 3 hari, begitu dia sujud, selesai sujud gak bangun lagi, matinya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jadi jangan pernah melihat seseorang itu dari bagaimana penampilannya. Jangan pernah memandang seseorang itu dilihat dari mana pakaiannya. Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini, bukan di ujung mata. At-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini. Sampai Nabi mengatakan di sini, di sini, di sini, sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan. Bib, tanda-tanda orang yang bertakwa yang bagaimana? Orang yang mau nuntut ilmu itu orang yang bertakwa. Orang yang bagaimana lagi, Bib? Orang yang mau subuh-subuh keluar dari rumahnya jalan ke masjid, ini orang yang bertakwa. Ini masalah sholat subuh, sholat di masjid. Imam Syafi'i bahasanya memang keras luar biasa. Ini buat ibu-ibu nih, ibu, bu, ibu dengar saya ngomong, dengar bu. Kata Imam Syafi'i, ibu, kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham ya bu ya? Ini bukan Rifki yang ngomong bu. Yang ngomong siapa? Imam Syafi'i yang bicara. Jadi kalau besok, kan hari Senin ini, besok hari Senin ya, kalau besok bapak mau berangkat kerja, sholat subuhnya dia nggak di masjid, suruh ganti pakai rok bu. Minimal pakai daster nggak apa-apa lah. Bapak mau kerja, iya pakai dasternya pak. Laki-laki dibuat kerasnya seperti ini. Kenapa? Allah memerintahkan untuk setiap laki-laki ridha keluar dari rumahnya untuk beribadah bersama di dalam rumahnya Allah. Yang perempuan paling bagus ibadahnya di mana, Bib? Di dalam kamarnya. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau perempuan boleh nggak sholatnya di luar? Sebaik-baiknya wanita seorang istri adalah yang sholatnya di dalam rumah. Ada lagi yang lebih baik? Ada, kata Nabi. Siapa dia? Perempuan yang sholatnya berada di dalam kamar. Ini yang paling baik. Kalau sekarang kan enggak, perempuan paling getol masuk ke masjid. Keluar yang laki-lakinya malah terbalik. Dunia sudah terbalik, istrinya istri soleh, suaminya solehah. Ini dunia udah terakhir zaman ini. Orang yang gembor ingin sering majlis ke majlis, masjid ke masjid, perempuan. Kenapa? Yang pertama punya seragam baru. Betul bu ya. Kalau laki-laki mana seragamnya? Nggak ada seragamnya. Panitia itu juga modalnya cuman ada beberapa, palingan 10 baju, itu udah panitia termasuk. Ini yang diajarkan oleh Rasul SAW, maka manfaatkan. Ini dalam yang kita tahu di sini penyelenggaranya, ayo cinta masjid. Masjid itu tempat salah satu di mana hamba yang menangis dan tangisannya dipandang oleh Allah.
Orang yang meminta, yang permohonannya dilihat oleh Allah. Kalau kita di rumah ini kan kadang salat ya Allah, Allahu Akbar, khusyuknya kurang, kan begitu? Kenapa khusyuknya kurang? Kadang kalau udah ngedengar suara istri, ya ngomongin uang lagi deh. Lagi salat aja masih ngingetin itu. Kadang manusia khusyuknya suka nggak ada. Ya minimal kita salat memang nggak pernah khusyuk lah. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan hanya sekedar khusyuk yang dari rakaat pertama sampai akhir itu khusyuk, bukan. Mungkin tatkala Bismillahirrahmanirrahim itu hati sama pikirannya nembus sampai kepada Allah. Itu bisa digolongan orang yang khusyuk. Saat dia subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dalam keadaan betul-betul harapan kepada Allah, memuliakan, mengagungkan Allah, sami Allahu liman hamidah. Tatkala dia membaca itu terbesit di dalam hatinya, menyambung kepada Allah, itu termasuk golongan orang-orang yang diberikan kehusyuan oleh Allah. Kita mau khusyuk dari pertama sampai habis, maaf, kita tahu betul bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan salat. Sama Lu'lu' dibunuh dalam keadaan salat. Sayyidina Ali karamallahu wajha dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Mereka ini nggak tahu tatkala saat salat nikmatnya luar biasa, begitu tusukan pisau pertama beliau nggak ngerasain, nggak merasakan sakitnya dibunuh. Sayyidina Ali sampai terakhir begitu salam lihat ternyata ada ujung pedang di sininya. Ditanya, ini pedang kapan sampainya? Katanya, ini sudah lumayan engkau dari rakaat pertama wahai menantu Rasulullah, katanya. Dari rakaat pertama pedangnya sudah masuk. Begitu di akhir setelah salam baru berasa ada pedangnya. Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot, bukan main ngegaruknya. Ini bedanya kita sama keluarganya Rasulullah sama sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita bisa terhitung dalam golongan yang khusyuk? Maaf, Bib, kalau kita lagi salat itu kita ngerasa diri kita ini salat yang terakhir, boleh nggak? Boleh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bayangkan salat kalian ini salat terakhir di dalam hidup kalian. Cari khusyuknya. Tapi bukan berarti dia salat terus sampai ngegerung, nangis, takut mati, bukan. Kenapa? Ini akan mengganggu tetangganya. Salatnya akan mengganggu tetangganya. Bagaimana? Orang yang dia takut atas apa yang telah dia perbuat di dunianya, hanya urusan dia kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Dia tahu dosa begitu besar, tapi saat ini dia salat, dia nggak ngerasa pantas untuk sampai kepada Allah. Cucu dari Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, tatkala beliau sedang bersenda gurau duduk bersama sahabat, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba itu hari juga wajahnya pucat luar biasa. Mendengar azan wajahnya pucat. Bersegera beliau langkahkan kaki masuk ke dalam, kalau kita bilang masuk kamar mandi, ambil wudhu. Sahabat bingung ngelihat keadaan cucunya Rasulullah kok begini, kenapa? Begitu dia keluar dalam keadaan gemetar. Wahai cucu Rasulullah, wahai darah daging Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit? Tidak, wahai sahabatku. Lalu apa yang membuatmu sampai seperti ini? Tidakkah engkau mendengar, wahai sahabatku, panggilan siapakah ini? Kalau ini bukan panggilan Allah, sumpah aku tidak akan pernah untuk merasakan rasa takut yang begitu besar di saat ini. Apa yang membuatmu begitu takut? Apakah Ali Zainal Abidin pantas sujud di hadapan Allah, sedangkan pingkulan dosa yang hamba bawa di hadapan Allah? Nih lihat, cucu Rasulullah masih ngerasa dirinya itu dosanya banyak. Kita yang dosanya banyak, sombongnya setengah mati. Betul nggak? Betul nggak? Kadang kita punya dosa, ini alhamdulillah dosa kita masih ditutup, aib kita sama Allah. Coba kalau aib kita dibuka, satu dosa, satu bisul, habis muka kita bisulan semua. Betul nggak? Alhamdulillah kita punya Nabi, kita punya Rasulullah yang sayang sama umat. Kalau kita dihitung cuman salat, urusan rukunnya aja, wallahi salat kita nggak akan diterima sama Allah. Tidak akan. Urusan rukunnya doang kita baca nih salatnya, Allahu Akbar. Sunnahnya kita nggak bawa, nggak bakal salat kita diterima sama Allah. Tapi saya hakul yakin,
Kenapa salat ini masih terus kita jalankan dan terus kita jalankan? Saya hakul yakin, salat saya selama ini saya yakin Allah akan terima. Kenapa? Karena di dalamnya ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita jadi umat Rasulullah. Kalau bukan karena umat Nabi, ya Allah, Pak, maaf Pak, maaf beribu-ribu maaf. Kita kerja sehari berapa jam? Berapa? 8 jam. Ya Pak Sekda ya? 8 jam ya? 8 jam. Pakai seraya. Mudah-mudahan jadi pakai Pak Sekda ya, amin insyaallah. Sehari kita kerja 8 jam, betul? Ada solat kita 8 jam? Ada. Solat kita paling cepat, paling lama deh, kita bilang jangan cepat. Yang paling lama solat kita berapa lama? Apa? 15 menit udah sama zikir, udah sama doa. Betul ya? Tentu juga kali kepepet, lagi masalah banyak, 15 menit. Betul nggak? Kontrakan udah mau habis, motor mau ditarik leasing, istri ngoceh mulu, dikit-dikit tak duit. Ini doanya kita agak lama, 15 menit ini. Tapi kalau kitanya orang yang sekiranya ini cukup, paling cepat berapa lama? Hah? 5 menit. 5 menit, itu juga salah ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum. Terus muter aja. Dia lagi mikir, itu 5 menitnya tuh. Itu 5 menit mikirin ayat ini kapan sampainya ini. Ini banyaknya manusia begitu. Kadang orang yang lupa, dia berpikir kepada dirinya. Ini hati-hati, ini hati-hati. Syaitan itu nggak akan pernah tinggal diam. Nabi Muhammad SAW pernah didatengin sama iblis. Udah pernah dengar kisahnya? Nabi Muhammad SAW, iblis silaturahmi sama Nabi. Pak, oi, Bapak, iblis silaturahmi sama Nabi, Pak. Bapak silaturahmi nggak sama guru-guru, Pak? Oi, silaturahmi nggak sama kiai, sama guru-guru pada silaturahmi nggak? Kapan? Sekarang. Ramadan ingat nggak? Masih bawa bingkisan nggak? Masih pinteran iblis. Iblis masih juga nyanjung Nabi dulu. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang suri tauladannya baik. Iblis paling pinter nyanjung ini. Makanya kalau orang disanjung kadang-kadang suka mau terbang. Betul nggak? Ya Allah, Tuhan ini Masya Allah baik, dermawan, padahal bakhilnya setengah mati. Ini orang manusia ini paling senang disanjung. Nabi Muhammad bukan orang yang pandai untuk disanjung, salah. Apalagi iblis yang nyanjung. Dia terakhir bilang, ya Rasulullah, saya ingin bertaubat kepada Allah. Percaya apa enggak? Pak, percaya enggak? Iblis mau taubat. Bu, ibu, iblis mau tobat, Bu. Percaya? Nggak ada yang percaya. Iblis datang kepada Nabi mau tobat. Nabi jawab, wahai iblis, laknatullah. Nabi saklek, Nabi kalau ngomong laknatullah, laknatullah. Allah yang memberikan labelnya sih. Wahai iblis, saya mau tanya dulu, ini tahu nggak sih iblis nih kayak gimana? Tahu iblis? Nggak tahu? Apa pernah menjadi sahabat? Apa menjadi sampai saat ini teman karib gitu ah? Besti mungkin. Ini iblis bilang mau tobat, Nabi jawabnya sambil cengir, dicengirin sama Nabi. Mau tobat iblis? Wahai iblis laknatullah, mau tobat ya? Datang ke makam Nabi Adam, sujud. Selesai, tobat diterima sama Allah, nggak perlu ke aku katanya. Apa jawaban iblis? Ya Muhammad, Rasulullahnya nggak dipanggil lagi. Ya Muhammad, Adam masih hidup aja saya nggak mau sujud, gimana sudah mati? Sombongnya setengah mati. Iblis alim nggak? Cerdas nggak? Oh, pernah masuk sorga lu iblis. Alumni sorga. Emang bener kok. Iblis alumni sorga, sekarang bagaimana? Dapat universitas baru, S1-nya neraka jahanam. Abadi loh. Kenapa?
Karena ada sesuatu yang membuat iblis terusir dari surga, bukan karena menyekutukan Allah. Salah ya, iblis pun nggak pernah menyekutukan Allah, melainkan iblis karena kesombongan diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau, maka Allah menurunkan iblis dari surga pindah ke neraka dan dikekalkan oleh Allah. Bib, ada lagi nggak yang taubat orang yang bengis, sedangkan di Al-Qur'annya sudah turun ayat? Ada. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Ada di sini yang punya sifat kayak Abu Lahab? Ada. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Kita orang-orang saleh semua aja ya. Wanita-wanita salehah, calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal. Abu Lahab. Abu Lahab seseorang yang namanya udah diabadikan. Udah diabadikan di dalam Al-Quran, dan ini orang udah wajib masuk di neraka. Di dalam kubur digebugin udah pasti. Tabat yada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran. Jelas Allah menyatakan ini orang pasti bakal dihabisin di dalam kuburnya. Gak ada salah untuk berhenti saat dia dipukulin, disiksa oleh Allah. Tapi Nabi gak pernah berhenti. Nabi gak pernah berhenti. Ini pamannya, Nabi punya hati. Diketok rumahnya, wahai pamanku, maka segeralah memeluk agama Islam ya Muhammad, keluar dari rumahku atau tidak akan aku bunuh engkau, katanya. Ini yang dilakukan oleh Abu Lahab. Nabi terus berdakwah, terus Nabi dakwahkan pamannya. Kenapa? Karena ini adalah keluarganya. Sampai Allah menyatakan, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian daripada siksa api neraka. Nabi terapkan, diselamatin. Niatnya Nabi mau nyelamatin pamannya. Tapi apa boleh buat? Allah sudah punya ketentuan, maka Abu Lahab tidak akan pernah diberikan hidayah. Ternyata yang bikin orang ini bisa ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah, apa? Hidayah. Hidayah itu mahal, bro. Sorry ya, maaf kalau saya boleh bilang, orang mau cari hidayah, sholat kadang-kadang, kadang doanya suka ngaco. Ya Allah berikan kami rezeki, mintanya rezeki mulu. Mau rezeki banyak, mau. Buat apa? Buat ibadah? Bohong. Itu karena duitnya nggak ada. Kalau kelihatan duitnya, bapak minta kawin lagi, ibu beli skincare yang banyak. Nggak ada, ini pastinya nggak akan ada. Kenapa? Iblis nggak akan tinggal diam, ditiup hati kita. Kadang orang minta rezeki banyak. Ini contoh dia, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai di rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget nggak? Kaget nggak? Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Kita punya suami saleh adalah rezeki. Kita punya istri salehah adalah rezeki. Kita punya anak saleh salehah itu adalah rezeki. Maka manfaatkan yang Allah berikan kepada kita. Mintanya gimana? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, beliau berdoa, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Ini bahasanya beliau. Kalau saya diajarin sama guru saya, Ki minta doanya sama Allah, minta rezekinya bagaimana? Saya minta, ya Allah berikan rezeki yang halal. Itu saya mintanya begitu. Kata guru saya, kurang. Terus mintanya bagaimana Habib? Saya punya guru Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Doanya bagaimana Habib? Nih doanya nih. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Yang kedua, kadang manusia itu minta, ya Allah berikan kami umur panjang. Mau umur panjang? Mau umur panjang? Yang lain mati, kita doang sendirian mau. Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu, dalam beribadah kepadamu. Ini adalah ilmu atau umur yang manfaat. Kadang kita minta sama Allah doa yang terakhir ini nih, kadang suka nggak ngaca. Punya kaca di rumah? Punya. Punya cermin di rumah? Punya. Pernah ngaca nggak? Nih doa kita yang terakhir, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau? Mau masuk surga? Punya kaca di rumah? Punya. Pernah ngaca ngelihat diri kita nih, kira-kira kita nih pantas nggak masuk surga?
Coba introspeksi diri deh. Kita pantas nggak nih masuk surga? Maaf ya, maaf. Saya kalau ngomongan orang Betawi mah, emang surga punya bapak lu apa? Kita mau main surga masuk-masuk aja. Surga itu nggak gratis. Surga itu pasti ada. Kalau dibilang ada pengorbanannya. Kalau kita ada tujuannya pasti ada pengorbanan. Kita tiba-tiba minta masuk surga, lah siapa kita? Emang punya orang dalam kitanya. Saya kenal sama Pak Kesra. Pak Kesra, saya mau bikin KTP. Saya mau pindah ke Lampung atau ke kota metro. Kira-kira gampang nggak? Bisa nggak dibantu sayanya? Bisa lah, ada orang dalam. KTP-nya cepat nyampe. Kita masuk surga, siapa orang dalamnya? Sholat ngaco, ngaji enggak, baca Quran enggak, taklim males, ketemu guru kabur, bukannya cium tangan, ketemu ustadzah, ustadzah tuh ngapain tuh, pamer-pamer emas, gelang sampai segitu, wah panjang banget omongannya. Ustadzah aja masih diomongin, ustadznya aja masih diomongin. Kalau manusia dapat fitnahan wajar, manusia ya difitnah ya kena lah. Jangankan kita yang manusia banyak dosa, Nabi aja masih difitnah. Nabi Muhammad masih dibilang apa? Tukang sihir, orang gila. Betul nggak? Mau dibilang lagi, ada yang lebih parah nih. Fitnahannya buat siapa? Mau dengar? Allah aja difitnah. Allah aja difitnah punya anak. Jangankan kita, Allah sama Nabi aja masih difitnah. Gimana kita? Mau masuk surga mintanya bagaimana? Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan ada nama yang berdampingan dengan namamu, nama kekasih yang dia mencintai kami dan kami pun mencintainya. Masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mintanya. Orang dalam kita ada siapa? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salawat yang banyak, perkenalkan diri kita kepada Nabi. Kata Nabi, aku mengenal umatku sebagaimana mereka yang perbanyak sholawatnya kepadaku. Ada juga riwayat yang mengatakan sebagaimana aku mengenal umatku, kata Nabi, sebagaimana yang terangnya kepala jidatnya dengan pernah rasa sujud yang syukurnya dia kepada Allah, dengan cerahnya di jidatnya, dengan cahaya wudhunya. Ini Nabi SAW akan memperkenalkan siapa umatnya dan siapa umat Nabi yang lain. Saya mau tanya, yang hadir di sini cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, udah ngikutin sunnahnya Nabi? Udah ngikutin sunnah Nabi? Saya mau tanya, saya yakin nih semuanya nih pasti lupa. Tadi keluar dari rumah pakai sendal kaki kanan atau kaki kiri? Ya, sok tahu. Emang ingat? Masuk kamar mandi kaki apa? Kiri, jangan pernah dua-duanya. Itu loncat namanya. Kalau kamar mandinya bagus, kalau kamar mandinya nggak licin, kalau licin nggak geledak, mati kita. Jalanin sunnah walaupun sedikit yang kita jalanin, ini adalah sunnah dan ini yang akan bisa memberatkan timbangan pahala kita di hadapan Allah. Saya bilang, Bapak Ibu cinta sama Nabi, cinta. Wallahi Nabi SAW lebih dulu cintanya kepada kita sebelum kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya udah kalau ngomongin Rasulullah, ya Allah, berasa pengen mati, tenggorokan udah kerasa, rasanya pengen dicekek. Saya bicara di sini saat ini, orang semua pada ngedengerin saya bicara. Coba kita bisa kebayang, Nabi SAW saat Nabi bicara gini, bukan lagi orang yang dengerin dilemparin batu kita. Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dimaki, nggak ada yang bisa untuk menyenangkan Nabi di saat itu, nggak ada. Siapa yang bisa nyenangin Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Rabbul Alamin, Allah yang jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.